14 ayat 15 sampai ayat yang ke-24. Yohanes 14 15 sampai 24. Saya baca 15, ibu-ibu mohon baca ayat 16 ya. Demikian sabda Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Oke, sampai di situ ibu-ibu. Ini ketaatan, karena tema kita hari ini adalah taat perintah ya. Ternyata menarik sekali dari informasi yang dicatat Alkitab. Ketaatan adalah perintah Allah yang pertama kali bagi manusia. Tapi sebaliknya, salah ketik dikit. Ketidaktaatan adalah dosa manusia yang pertama kali. Mengerti maksudnya? Tuhan meminta ketaatan kepada Adam dan Hawa, itulah perintah pertama kali. Tapi Tuhan menerima perlakuan sikap dari manusia pertama itu ketidaktaatan. Kita cek ayatnya ya. Cobalah lihat Kejadian 2 ayat 15 sampai 18 supaya kita mengerti betapa berkepentingannya Tuhan Allah yang kita sembah di dalam Kristus. Murid-muridnya seperti kita taat. Kalau ada murid Kristus mengaku murid Kristus tapi sering tidak taat, itu tanda tidak mengasihi Tuhan ya. Kejadian 2 baru-baru saja. Kejadian 1 kan penciptaan, masuk Kejadian 2. Kejadian 2 itu kita baca ayat 15 ya. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu.
Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Satu paket maksudnya ayat 18 itu ya, antara Adam dengan Hawa dalam pandangan Allah, dalam perintah ini. Jadi setelah manusia ada di Taman Eden, lihat perkataan setelah pasal 1 itu kan urusan mandat kultural. Jadi itulah diberi hak istimewa kepada Adam dan Hawa, 2 ayat yang ke-20 24 ya, 28 beranak cucu, bertambah banyak. Itulah namanya multiplikasi. Bahasa akademiknya multiplikasi. Dari 1 jadi 2, 2 jadi 3, 3 jadi 4 dan seterusnya. Multiplikasi. Makanya tambah banyak manusia di dunia ini, dan itulah harapan Tuhan. Lalu ada satu tambahan, mandat tambahan, kuasailah bumi. Itu ya. Jadi multiplikasi, dan kalau kuasai bumi disebut denominasi. Multiplikasi, denominasi. Itu disebut mandat budaya. Maka setelah mereka tahu hubungan antara Allah sebagai pencipta dengan manusia ciptaan, hubungan relasi yang dalam bentuk penugasan, langsung ayat yang tadi Kejadian 2. Semua buah pohon dalam taman ini boleh kamu makan. Kalau baca ayat itu, cobalah selami kekayaan kasih karunia Allah. Semua. Di balik kata semua, kira-kira ketika kita selami hati, isi hati Allah, apalah ya? Semua dibilang. Itulah semua itu berapa? Udah pernah itu? Itulah semua yang bisa dimakan manusia dari hasil pohon apapun. Sudah pernah ada buku mencatat itu? Siapa pernah baca? Daftar buah pohon yang bisa dimakan manusia, kayak gitu. Ada sekian juta, bisa sekian ribu. Pernah? Saya belum pernah ketemu. Tapi di balik kata semua, sebetulnya yang saya rasakan betapa kayanya kasih karunia Tuhanku itu ya. Semua loh. Sekarang diminta cuma satu. Tetapi buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat yang ada di tengah taman itu, janganlah kau makan buahnya. Ibu-ibu pernah nggak merasa memprotes larangan ini? Pernah ibu-ibu protes? Siapa pernah protes? Protes maksudnya begini, mengapalah Tuhan larang satu itu, gitu ya. Coba kita berpikir sederhana saja. Andaikan tidak ada larangan ini, kira-kira ada masalah enggak bagi hidup manusia hubungannya dengan Tuhan? Ada masalah enggak? Coba pikirkan dulu, kita hidup di satu tempat, terus tidak ada larangan apapun di situ. Oke? Tidak ada larangan apapun. Terus ketika kita melakukan sesuatu,
Bisa disalahkan nggak? Hah? Enggak kan? Namanya nggak ada larangan. Nah, cobalah misalnya kita realkan, lebih ke realkan. Di kota Medan ini tidak ada rambu-rambu lalu lintas. Cuma jalannya lancar semua, bagus-bagus jalannya. Oke? Tidak ada rambu apapun dan peraturan tentang perlalu lintasan memang tidak ada di Medan ini. Oke. Sekarang ketika ketika perempatan, saya belok kanan atau saya belok kiri atau saya berhenti di tengah, bisa disalahkan nggak saya? Enggak kan? Oh, namanya nggak ada larangan kan? Oke. Kalau begitu, andaikan tidak ada larangan yang satu ini, ada dosa nggak kira-kira? Hah? Enggak kan? Kalau begitu, siapa yang salah? Yang memberi larangan atau yang tidak taat larangan? Ayo coba diskusi ringan aja kita ya. Kalau gitu siapa dong yang patut dipersalahkan? Tuhan yang harus kita persalahkan. Amin. Hati-hati jebakan. Coba logikanya tadi ya. Andaikan tidak larangan, dimakani semua, mau kenyang setengah kenyang, mau mareba-eba tahu mareba-eba? Tidak dihabiskan, kan? Oke? Terus ada masalah nggak? Nggak ada. Bebas. Ketika dilarang yang satu di tengah taman, yang ini jangan makan ya. Oke. Lalu pada akhirnya dimakan, kan jadi masalah kan? Jadi siapa yang pembuat masalah? Pemberi larangan atau yang tidak taat pada larangan? Siapa bilang pemberi larangan? Alias Tuhan. Tuhanlah yang salah. Nggak berani kalian menyalahkan Tuhan ya. Takut kalian. Ikuti logikanya. Ya, andaikan nggak dilarang kan nggak ada masalah kan. Terus mengapa dilarang? Bolehkah kita bilang nggak ada kerjaan sih Tuhan itu dilarangnya? Kan jadi muncul masalah. Jadi sebetulnya apa istilah bahasa Inggris kerennya pembuat masalah? Hah? Troublemaker. So dia troublemaker Tuhan ya. Ya? Amin ya. Enggak ikut, kalian enggak konsisten dengan logikanya. Ketika tiba berurusan dengan Tuhan, takut. Masa sih kita salahkan Tuhan? Gitu ya. Enggak. Jangan pula bawa kesimpulan yang salah kalian nanti ya. Pendeta Parendungan bilang Tuhan yang salah dengan ayat ini, gitu pula ya. Jangan. Tidak ada salahnya Tuhan di situ. Ya, tidak ada. Jadi kenapa dilarang? Kenapa dilarang adalah Tuhan ingin membangun sebuah relasi, hubungan timbal balik antara Dia sebagai pencipta dengan manusia sebagai ciptaan. Ada relasi yang sangat dekat. Landasan relasi itu adalah kasih. Tidak ada yang lebih kuat hubungan di dunia ini selain dari hubungan landasannya kasih. Amin. Contoh sebuah hubungan yang dibangun di atas kasih. Hubungan apa? Relasi apa? Relasi suami istri. Kalau kami di liturgi pemberkatan nikah ada kata-kata tidak ada relasi yang lebih bersifat rahasia
selain daripada hubungan suami istri. Itu dibilang. Artinya spesial sekali. Tidak bisa seperti sebagai sahabat. Lebih dari hubungan kakak adik kandung. Lebih dari hubungan mama bapak. Itu. Nah, Tuhan membuka diri sedemikian. Aku mengasihimu, buktinya kucipta kau, kusiapkan segala sesuatu yang kau butuhkan. Sekarang satu saja yang kuminta dari kau. Kira-kira bahasa bebas begitu. Tolong ya, kalau kau bilang kau mengasihiku, taatilah apa yang kubilang. Satu saja permintaan. Satu kan yang diminta. Semua boleh makan, yang satu ini jangan makan. Jadi apakah berlebihan Tuhan dalam pandangan kita dengan melarang satu ini? Berlebihankah dia? Maksudnya berlebihan, kelewatan dalam pemahaman umum kita ya. Kelewatan itu. Apakah Tuhan itu kelewatan karena melarang satu itu? Buktinya di semua boleh makan kok. Udah ibu-ibu pernah makan sebuah acara apa begitu? Paling banyak jumlah menunya berapa? Pernah. Ada 20, pernah. Coba dulu hitung kalau orang Batak Toba, Batak pada umumnya lah. Pesta, berapa jenis makanan? Nasi, sop, saksang, ikan mas, sayur, pisang, delini orbo, nanti lapet, nanti. Jangan air putih nggak usah kita hitung ya. Es krim, aku hitung-hitung 8 atau 9 ya. Udah pernah makan menunya 50? Enggak ya? Saya buat usul. Ada ya 50 anggota Bullia? Ada. Buat satu pertemuan, satu menu yang berbeda bawa dari rumah. Satu saksang, satu ikan mas, satu pokoknya gitu, nggak boleh sama. Buat daftarnya supaya jangan sama ya. Jadi 50 jenis makanan kita coba dulu. Pendeta Parindungan bilang 50, udah hebat kali nanti boleh dia 50 jenis menu ya. Kita buat ya. Kasih tahu saya kapan supaya saya datang ya. Yang mau saya bilang poinnya begini Bu-ibu. 50 jenis yang bisa kita makan terus dilarang satu. Mas kalian ambil juga yang satu itu? Hah? Ini ilustrasi. Pemilik pesta misalnya ya, sudah siapkan 50 menu yang enak-enak. Terus ada satu di panggungnya itu ditaruh. Terus protokol bilang, kita lihat semua kan, ya lihat, nampaknya enak ya, enak. Tapi ini perintah dari pemilik pesta ini, nggak boleh ada satu pun yang ngambil ini. Yang 50 silakan, sampai kenyang kalian semua, baru pulang. Kalau kalian yang hadir di pesta itu, tetapnya kalian ambil yang satu itu, udah dilarang ya. Orang taat kalian semua. Nggak ada yang berondok-berondok mau bawa plastik gomak senggomak dari situ. Enggak, benar. Sanksi apa? Oke, poinnya adalah lihatlah Adam dan Hawa itu. Semua boleh makan, satu ini jangan, satu ini pun diambil. Jadi siapa yang patut dipersalahkan?
Adam dan Hawa itu. Makanya aku pancing tadi di awal, patut dipersalahkan Tuhan? Enggak. Justru yang mau dinyatakan Tuhan di ayat itu, aku mau membangun sebuah relasi dengan engkau. Ku kasihi engkau, balaslah kasihku itu. Jalannya bagaimana? Caranya taati apa yang ku bilang. Permintaanku enggak banyak-banyak, satu saja permintaanku, jangan makan yang ini. Bisa mengerti? Disitulah kelewatannya Adam dan Hawa itu. Hebat kali kau opung, udah semua bolehin dimakan, kenapa tetap kau ambil itu opung? Yang satu itu kalau ketemu nanti Adam marahi dia, ya betul enggak? Itulah dia. Jadi sebetulnya intinya adalah kasih harusnya dibalas dengan kasih, wujudnya adalah ketaatan. Itu sebabnya ayat yang tadi di Yohanes 14 itu, antara mengasihi Tuhan dengan mentaati Tuhan selalunya rupanya satu paket, gak bisa dipisah. Kejadian 3:16 dekat aja di ayat 6, Kejadian 3 ayat 6, coba kita baca dekat situ ya. 1, 2 ya. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun lihatlah. Kok jadi gampang kali sih komitmennya yang tadi itu loh. Hanya pengaruh dari ular. Inilah gambaran manusia. Jadi kalau kita didapati suatu hari tidak taat sama Tuhan, coba evaluasi sendiri dan ngomong sendiri sama Tuhan. Kelewatan kali kau. Bila penting pukul pipi ya. Nah, gitu. Masa semua udah banyak kali dikasih Tuhan, terus diminta ketaatan dari dirimu, masa kau nggak mau mentaati? Itu kira-kira. Dari mana asal mula kalau kita rujuk lagi ke atas? Udah pernah kalian tahu tentang riwayat kejatuhan Lucifer? Malaikat yang jatuh itu, malaikat Lucifer itu adalah komandan dari malaikat yang melayani Tuhan di tahtanya. Ibarat istana presiden kita itu, lingkaran pertama Jokowi itu yang tiap hari melayani kepentingan dia, kemana pergi tugas ikut. Itulah itu Muldoko, Jenderal Muldoko lah kepala istana. Mirip-mirip seperti itulah sebetulnya Lucifer. Tapi Lucifer jatuh karena ego yang sangat berlebihan. Di mana ayatnya? Yesaya 14 ayat 12-13. Hitung dulu berapa kali kata aku di situ. Pelajaran yang sangat penting dari ayat ini supaya kita mematikan ego kita, ibu-ibu. Mematikan ego. Ego inilah musuh yang paling susah ditaklukkan. Ya, peperangan boleh musuh kalah, tapi ego, ya kita lihat ya 14, Yesaya 14 ayat 12 mulai ya. Inilah secara samar, Tuhan tidak mau terlalu jelas karena terlalu menyedihkan kejatuhan Lucifer itu bagi Tuhan. Itulah sumber malapetaka berikut nanti ya. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hati, ini dia, coba hitung aku ya, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku. Nggak boleh ada tahtanya malaikat.
Yang ada hanya tahtanya Tuhan. Oke? Supaya kita lihat kesalahannya itu. 2. Mengatasi bintang-bintang Allah. Bintang-bintang Allah itu maksudnya malaikat yang lain itu, termasuk Gabriel dan Mikael, 2 komandan malaikat yang lain. Dan Mikael adalah penghulu malaikat. Bintang-bintang itu bahasa tidak langsung itu ya, bahasa simbolis itu. Malaikat yang lain maksudnya itu. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Bukit pertemuan menandakan apa? Kalau ada pertemuan, pengambilan keputusan maksud. Jadi dialah guru dok, bahasa Tobanya apa? Ya kan? Pokoknya dialah yang harus dengar, pendapat dialah yang menjadi keputusan. Nah, gitu. Kemudian, aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan yang paling fatal ibu-ibu. Disinilah hendak menyamai El Elyon, bahasa Ibrani-nya begitu. Hendak menyamai yang maha tinggi, El Elyon. Padahal dia ciptaan, dicipta untuk melayani Tuhan. Sekarang dia mau mengatasi penciptanya. Disitulah ego yang mematikan. Kesombongan kita tarik nanti dengan satu kata, kesombongan. Maka kesombongan selalu menjadi musuh utama orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan. Itu sebabnya firman bilang, Tuhan menentang orang-orang yang congkak. Nah, sebaliknya ciri seorang murid Kristus adalah rendah hati. Siapa teladan rendah hati yang paling nomor 1? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Di mana contoh Tuhan Yesus menyatakan kerendah hatian yang luar biasa? Coba ingat. Membasuh kaki murid-murid. Udah pernah kalian lakukan di gereja seperti itu dalam rangka Jumat Agung? Gereja siapa pernah melakukan? Kami pernah, sekali aja jadinya. Saya memulai mencuci kaki semua majelis gereja kami. 1 kali itu aja mau, tahun depan nggak mau lagi. Pokoknya gitu ya. Aku suruh mereka membasuh kaki beberapa jemaat. Mungkin susah kali bagi mereka untuk merendahkan egonya sedikit, mencuci kaki orang lain, dan tidak mau lagi. Yesus, saya tunjukkan ibu-ibu, karena ini masalah kerendahan hati. Tuhan Yesus suruh nggak kita saling membasuh kaki di ayat itu? Pernah ketemu ayat? Yohanes 13, coba lihat Yohanes. Disuruhnya nggak kita melakukan hal yang sama? Kalau kita tidak mau melakukannya, berarti kita belum seperti yang dilakukan Yesus. Cobalah lihat Yohanes pasal 13. Disuruhnya enggak kita melakukannya? Itu maksud. Mungkin kalian luput ayat itu, tidak terbaca ayat itu. Jadi kalau diajak, enggak mau. Lihatlah. Yohanes 13 di situ kan ayat 1, 2, 3. Lalu bangunlah Yesus menanggalkan jubahnya, ia mengambil selai dan kemudian ia menuangkan air membasuh kaki murid-murid, menyekanya. Maka sampailah ia kepada Simon. Simonnya memberontak, ya kan? Terus apa dibilangnya? Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selamanya. Terus jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian aku. Maksudnya basuh yang dimaksud adalah basuh dosa, ya. Kata Simon Petrus, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tapi juga tangan dan kepalaku. Terus barang siapa telah mandi, ia tidak usah terus juga kamu sudah bersih. Terus bacalah ayat 14-nya. Setelah semua proses itu, baca ayat 14. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun
wajib saling membasuh kakimu. Ayat ini luput seringkali. Kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Maka Alkitabiah kalau menjelang Jumat Agung, jemaat saling membasuh kaki. Mau nggak praktekkan tahun depan jelang Jumat Agung? Atau di Ibu Lydia kalian terapkan coba? Mau nggak? Ya rapat dulu kalian. Mau nggak lakukan ini? Itu maksudnya. Teladan Yesus, kerendahan hati. Masuk ya. Dua problem yang dihadapi Tuhan Allah ketika manusia memilih untuk tidak taat. Satu, ini teologis sekali, tapi saya harus sampaikan. Ini seperti belajar di sekolah teologi kita, tapi ku sampaikanlah dengan bahasa sederhana. Setelah Adam dan Hawa memilih tidak taat, Bapak Ibu, maka dua problem dihadapi Tuhan. Sebetulnya nggak cocok kata bagaimana Tuhan menghadapi problem. Tuhan kan no problem. Betul nggak? Betul nggak? Ya tapi bahasa kita begitulah supaya kita mengerti lah. Problem atau masalah yang pertama adalah masalah kerajaan. Coba ibu-ibu sebutkan dulu ciri khas kalau ku sebut sebuah kerajaan, apalah yang ada dalam sebuah kerajaan? Ada raja, ada rakyatnya. Terus hubungan rakyat dengan raja apa? Yang paling inti, taat. Tidak ada rakyat yang tidak taat sama raja, kan? Betul nggak? Kalau ada rakyat tidak taat, apa disebut? Pemberontak. Maka hubungan ini sebetulnya Tuhan Allah menempatkan dirinya sebagai raja segala raja, penguasa alam semesta ini, karena dia penciptanya. Maka ciptaannya kepada Adam, Hawa diminta langsung permintaan pertama tadi yang saya sebut, ketaatan. Wajar sekali raja segala raja minta ciptaannya taat, itu loh. Nah sekarang ketika Adam memilih tidak taat, ini ketidaktaatan, isi hati Tuhan itu sebetulnya sedih sekali. Ibu-ibu, umumnya kita orang tua, sudah pernah anakmu tidak taat kepada dirimu? Coba ingat satu yang paling menyedihkan ketidaktaatan seorang dari anakmu, salah satu dari anak. Apa yang itu? Hah? Isi hatimu paling dalam waktu mereka nggak taat sama mamanya sendiri, apa perasaan? Itulah isi hati Tuhan. Itu isi hati Tuhan. Bahkan lebih dari yang kita rasakan. Udah pernah mukul anak? Pernah ya kalian mukul anak? Kenapa kalian pukul anak? Karena waktu itu dia keterlaluan kan gitu. Urusan ketidaktaatan kah, kebandalan apapun itu. Kita suruh A, dilakukan B misalnya gitu. Sedih hati kita pasti. Kok kamu begitu ya? Maka kadang bernostalgia lah ibu-ibu kan. Apa yang kalian ceritain? Supaya terenyuh hatinya. Soalnya kalau dikerasi terus makin keras juga dia kan. Supaya keluar air matanya. Kau ingat enggak? Aku cerita sama kau ya. Bagaimana waktu kau lahir ya? Misalnya gitu ya. Kalian cerita sakitnya melahirkan dia. Baru minta maaf lah dia kan. Itu kan mirip seperti itu perasaan kita. Jadi ketidaktaatan itu menyakitkan hati Tuhan. Maka diuruslah nanti manusia yang tidak taat ini supaya taat lagi. Caranya gimana? Dibuatlah figur seorang raja dari rancangannya. Itulah Raja Daud. Supaya kita mengerti Tuhan, dia adalah pemilik
alam semesta ini dan dia sudah menyatakan kerajaannya di dunia ini, maka Allah kita itu adalah raja segala raja. Nanti Yesus adalah raja segala raja, dibuatlah figur raja supaya orang ingat perlu taat kita sama Tuhan. Maka diurus Tuhan lah itu nanti melalui Daud. Kutunjukkan nanti ayatnya ya. 2. Problem yang dihadapi adalah keselamatan manusia yang sudah sekarang menuju kebinasaan. Akibat dosa adalah keterhilangan, terpisah Tuhan dari mereka. Allah itu Maha Kudus. Dosa membuat kotor hidup manusia ini. Dulu sebelum jatuh dalam dosa, satu taman bisa tinggal. Allah hadir di taman itu, dialog mereka, komunikasi, kedekatan yang luar biasa. Sekarang Allah tetap Maha Kudus, manusianya sudah kotor, mana bisa lagi tinggal di sini? Kira-kira begitu. Itulah sebabnya diusirlah Adam dan Hawa itu dari taman Eden. Maka di balik pengusiran sebetulnya adalah putus hubunganlah manusia itu dengan Tuhan. Sakit sekali sebetulnya diusir. Ibu-ibu, pernah kalian diusir orang tua dari rumah? Dulu-dulu? Enggak ya? Buru hasiannya kalian semua di rumah ya, amin ya. Enggak pernah diusir. Kalau dipukul bapak pernah pukul bapak? Diusir? Enggak ya. Anak laki-laki ya pernah diusir. Ito-itonya ibu-ibu pernah? Enggak juga. Baiknya berarti bapak dulu. Menyakitkan diusir itu maksudku. Kalau suami mengusir pernah? Enggak. Suami enggak baik tuh. Atau anak kalian pernah kalian usir? Enggak juga. Campakkan tasnya, beberapa helai bajunya, pilau, yang kulihat lagi mukamu. Pernah bilang gitu sama anak? Enggak. Ibu-ibu yang udah bertobat sih enggak akan gitu ya. Tapi maksudnya coba selami dulu perasaan hati Tuhan Allah kita ketika diusirnya Adam dan Hawa dari taman Eden. Itu maksud. Sebetulnya siapa sih yang sakit? Iya, hati Allah itu yang sakit. Sakit loh. Kalau kalian pernah mukul anak, sebetulnya yang misalnya sakit, kata-kata dia misalnya, sebetulnya hati kita lebih sakit. Sungguh loh, itulah ibu yang benar menurutku. Karena bapak juga sebetulnya begitu perasaan. Nah, diusir, keterhilangan, Roma pasal 6:23 kasih tahu, upah dosa ialah maut, mati kekal. 3 jenis kematian: mati rohani, mati jasmani, mati kekal. Mati kekal selama-lamanya. Bagaimanalah perasaan hati pencipta itu? Maka diuruslah urusan keselamatan ini lewat Abraham, kurban. Itu sebabnya Ishak dikorbankan di Gunung Moria. Ayatnya baca sama-sama. 1, 2, ya. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Perjanjian baru dimulai dengan kalimat pertama. Matius 1 ayat 1. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Tadi ku bilang, problem kerajaan diurus melalui figur Daud, problem keselamatan diurus melalui figur Abraham. Itulah sebabnya muncul 2 nama itu di ayat itu. Pertanyaan, siapa duluan hidup di dunia ini, Abraham atau Daud? Coba ingat dulu, siapa duluan lahir ya? Abraham, betul ya? Daud itu udah buyuk-buyuknya itu ya kan? Oke. Nah sekarang, mengapa Daud duluan di ayat ini? Ini makanya aku bilang ini teologi sekali ya, kayak pelajaran sekolah teologi ini. Mengapa Daud duluan dibuat namanya?
Mengapa tidak? Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Abraham, anak Daud. Mengapa dibalik? Anak Daud, anak Abraham. Mengapa? Jawabannya, karena problem kerajaanlah duluan, ketidaktaatanlah duluan, baru keterhilangan. Amin ibu-ibu. Beginilah isi Alkitab kita, terus nanti dipanjangin rencana Allah itu. Itu sebabnya pada akhirnya dua problem ini disempurnakan dan digenapi Yesuslah dalam dirinya. Itu sebabnya Yesus disebut anak Daud. Itu sebabnya Yesus disebut penggenapan dari semua kurban penumpahan darah. Kan Abraham itu mau mengorbankan anaknya kan, Ishak kan, penumpahan darah kan, darah. Tapi diganti Tuhan secepatnya. Ada anak domba nyangkut tanduknya di semak-semak, digantikanlah Ishak dengan anak domba itu. Tetap ada pengorbanan, tetap ada penumpahan darah. Darah sepanjang Israel mengurus dosanya, darah. Maka akhirnya Yesus menggenapi semua anak domba. Maka Yesus disebut anak domba Allah. Yohanes 1 ayat 29 lah menyimpulkan itu. Tolong dibaca. Yohanes 1:29. Yohanes ngomong sama murid-muridnya waktu Yohanes melihat Yesus berjalan di kejauhan. Kepada murid-muridnya, Yohanes Pembaptis itu ngomong sama murid-muridnya. Yohanes 1:29, sama ibu-ibu. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, apa katanya? Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Inilah dua problem itu diselesaikan oleh Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Maka konsekuensinya ibu-ibu, kalau orang sudah percaya sungguh-sungguh sama Yesus, otomatis seharusnya taat sama Tuhan Yesus itu. Amin. Itu makanya ayat Yohanes 14 itu muncul. Orang percaya Yesus sudah yakin akan keselamatannya. Jangan pernah engkau merasa terhilang dirimu dan menuju neraka, ya, karena sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Jadi problem kerajaan sudah diurus Yesus, problem keselamatan sudah diurus Yesus. Masing-masing kita yang percaya Yesus tidak lagi ada di problem itu. Amin. Amin. Itulah makanya seorang murid Kristus yang percaya Yesus langsung diikat dengan sebuah hubungan. Ingat ibu-ibu, Yohanes 1 ayat 12, orang-orang yang percaya pada Yesus langsung disebut apa kita? Anak-anak Allah. Logika sederhananya, anak-anak taat nggak sama bapaknya? Amin? Taat nggak? Taat. Itulah keluarga yang benar. Itulah anak yang terdidik. Itulah orang tua yang baik maksudnya. Itulah hubungan keluarga Allah. 1 Timotius itu, kita ini disebut keluarga Allah. Manggil Bapa kita sama dia. Saya sering bilang sama jemaat, sebetulnya kita itu saudara kandung loh. Percaya nggak? Yakinnya kalian saudara kandung? Enggak lah, kan beda. Burunya aja beda. Buru nahampun, buru purba, buru beda kan? Enggak. Di dalam Kristus karena satunya Bapak kita. Kalau satu bapaknya, kandung enggak mereka? Kandung lah, satu bapak kita kan? Iya, berarti semua anak-anaknya kandung kan? Nah, salamlah dulu kiri kanan. Saudara kandungnya kita loh, saudara kandung kita, bilang ya. Saudara kandungnya kita. Iya,
merasuk kita pahami dalam-dalam. Saudara kandung kita semua. Maka yang masa saudara kandung saling menyakiti, betul nggak? Iya. Mulai hari ini tambahlah kualitas persahabatan ibu-ibu, ya amin. Karena saudara kandung rupanya kita, ya kan? Nah itu. Nah, jadi Roh Kuduslah yang dikasih penolong kita untuk bisa mewujudkan itu. Taat sama Tuhan, nggak mungkin. Orang-orang sudah ada di dalam egonya, orang-orang sudah belakangi Tuhan, orang-orang sudah tidak mau percaya Tuhan. Roma pasal 3 mulai ayat 9 itu sama sekali tidak cari Tuhan, sama macam-macam lah daftar dosa, daftar yang membuat kita terpisah jauh dari Tuhan. Bagaimana mungkin bisa seseorang seperti itu taat sama Tuhan, kecuali diubah dulu hatinya, diubah dulu hidupnya. Roh Kudus masuk ke hidup kita. Itulah yang disebut bertobat sungguh-sungguh. Itulah makanya di mana Roh Kudus bagi orang percaya. Kembali kita ke Yohanes pasal 16 itu. Di mana Roh Kudus bagi seorang percaya? Lihatlah ayat yang ke-17 bagian terakhir. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia, Roh Kudus itu maksudnya dari bahasan di atas, dari atas. Sebab Ia menyertai kamu dan di mana Dia akan diam di dalam kamu. Ayat 20 terakhir. Di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Inilah relasi yang sungguh-sungguh tidak ada yang menandinginya. Kedekatan seorang anak Tuhan dengan Bapaknya, dengan Juru Selamatnya, dengan Roh Kudus yang memetraikan kita. Kedekatan itu tidak ada lagi yang bisa mengimbangi itu. Itulah dasarnya. Roh Kuduslah yang mencondongkan hati kita supaya bisa taat sama Tuhan. Maka bagi murid-murid Kristus ini, Roh Kudus Dia penolong yang lain. Yang lain di situ Tritunggal sebetulnya mau dijelaskan. Sama hakikatnya keberadaannya dengan Bapa, Anak, dengan Roh yang mau diutus itu. Tapi beda. Apa yang beda? Trinya apa? Tri. Beda pribadinya. Roh dengan Anak dengan Bapa beda. Itu makanya Tritunggal. Saya harap kalian udah pernah mendengar ceramah tentang Tritunggal. Beda tapi sama. Itulah artinya ayat itu. Penolong yang lain. Saya buat di situ sampai bahasa Yunaninya pun kumunculkan. Ya, alos. Beda tapi sama. Jadi bukan beda yang maksudnya begini. Nih pas kalian 3 orang. Ibu-ibu, kalian 3 orang duduk di depannya. Ada hubungan apa kalian dari latar belakang keluarga? Enggak ada kan? Ketemu di sini lah. Kalian 3 beda sama sekali, terpisah sama sekali. Ini bukan Tritunggal, tapi Tri aja kalian, trio lah, trio. Tapi kalau Tritunggal konsepnya udah beda. Satunya Allah itu keberadaannya, pribadinya 3, imasi tulusada, Tritunggal. Maka Roh Kudus itulah kemudian menjadi penolong bagi mereka. Sama seperti kita hari ini. Kalau mau taat sama Tuhan sungguh-sungguh, tidak ada yang bisa menolong kecuali Roh Kudus bekerja di hidup kita. Amin. Kalau ego kita yang masih bicara, mendominasi, jangan harap. Penolong juga Roh Kudus akan menyertai mereka selama-lamanya. Di mana Roh Kudus tempatnya? Ibu-ibu, seperti guru sekolah minggu lah dulu aku sama kalian ya, bentar ya. Ibu-ibu, Bapak sekarang di mana?
Ayo dijawab. Allah Bapa bukan bapaknya ibu-ibu. Aku pun sulit menjawab itu. Bapakku udah nggak ada, ya kan? Udah duluan di surga lah ya. Allah Bapa, maksud Allah Bapa. Allah Bapa ada di mana? Yakin? Oke, itu Alkitab bilang gitu. Yesus ada di mana? Dari mana dasarnya? Pengakuan iman Rasul ya, naik ke surga dulu. Oke. Roh Kudus sekarang ada di mana? Di mana? Yakin? Kapan dia masuk ke sana? Yohanes 14 ayat yang ke-18 tadi kan di dalam kamu, ayat 17 itu. Kemudian secara doktrin keselamatan Efesus pasal 1 ayat 13. Inilah urutannya. Dengar firman Allah. Sudah dengar ya? KKR mana, khotbah mana, baca Alkitab mana, ya? Ronde kedua, percaya pada Yesus Kristus. Efesus 1:13 itu begitu loh. Percaya pada Yesus. Sudah ibu-ibu. Amin. Dimeteraikan oleh Roh Kudus. Ditempel tanda sah, itulah meterai. Roh Kudus maksudnya memeteraikan. Masuklah Roh Kudus itu di hidup kita. Hari apa itu? Hari kita bertobat. Maka 14-nya Efesus 1:14 menjadi milik kepunyaan Allah. Jadi di mana Roh Kudus bagi orang percaya? Di dalam diri kita. Jaraknya Roh Kudus itu dengan kita berapa sentimeter? Tak ada. Itulah saking dekatnya. Saya mau ibu-ibu memahami lebih dalam lagi. Relasi yang dulu di Taman Eden putus hubungan, sekarang jadi sangat dekat malah di hidup kita langsung. Pribadi ketiga Tritunggal itu. Siapalah manusia di dunia ini yang sedekat itu dengan Tuhan? Kecuali orang Kristen. Tidak ada. Amin. Orang yang percaya Yesus. Jadi kalau begitu dekatnya kita sama Tuhan, masa kita nggak mau taat sama Dia? Dekatnya kalian sama suami, jangan-jangan 1 tahun terakhir ini enggak. Itu problemnya itu ya. Oke. Tapi maksudnya yang paling dekat sebetulnya kan situlah berkasih kasihan itu. Kayak udah tak bisa didefinisikan. Saya sekarang udah 21 tahun. 23 tahun pernikahan kami. Saking dekatnya hati ke hati, nggak banyak-banyak lagi ngomong sama istri. Kalau awal-awal pernikahan semua harus dijelaskan. Misalnya, Mami, ada tamu kita 4 orang, tolong buatin minuman 4 gelas ya. Oh iya, nanti dibawa lah itu. Kalau sekarang nggak datang tamu, gitu aja aku bilang sama istri. Udah ngerti langsung dia. Oh, langsung bawanya minuman. Saking dekatnya, membatin sudah kami. Amin. Kalian gitu enggak? Sungguh loh. Sering, pas itu tadi yang kupikirkan. Ketika ku bilang, pas itu tadi yang kupikirkan. Memang kita kan dari hati ke hati, itu kan. Amin ya. Coba amatilah seminggu ini. Begitu enggak kami ya? Pendeta perlindungan kok udah sampai begitu levelnya ya. Diskusi sama suami nanti. Kayaknya kita harus hati ke hati kita harus tambah level lagi. Naik level ya. Amin ya. Taat bagian dari cinta. Kapan terakhir kalian menyendoki makanan sama suami? Mana lah ya. Kayaknya udah ada 5 tahun deh nggak pernah, udah ambil sendiri dia ya. Sebaliknya, kapan terakhir suami bilang, makasih ya Mami, masakan Mami enak kali hari ini. Kapan dibilang? Perlu disetting ulang lagi ya.
Itu dia maksudnya. Oke, sekarang maju. Kita harus bertumbuh dalam kasih dan ketaatan. Mengasihi Yesus sama dengan mentaati perintah Yesus. Itu kata firman tadi kan. Dan 1 Yohanes 5 ayat 3 sampai 4 ditambahin Yohanes lagi. Dia bilang sama-sama 2 ya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa? Selain dari Roh Kudus tadi penolong kita untuk bisa taat, iman. Kalau bertumbuhnya iman kita, ibu-ibu, nggak susah-susah diajak kita untuk mentaati Tuhan. Amin. Mengasihi Tuhan. Tapi kalau udah mulai meper-meper iman kita, ketahuan itu nanti. Kita ajak persekutuan udah mulai banyak alasan, ya kan? Ketahuan. Oke? Jadi satu paket. Nah, setelah itu bagaimana caranya melalui kehadiran Roh Kudus di hidup kita? Ini kan kita udah Roh Kudus di hidup kita kan sekarang. Satu, di PL dulu Roh Kudus itu berbicara para nabi-nabi seperti ini dibilangnya. Ketika para nabi perjanjian lama berbicara tentang janji perjanjian baru, mereka selalu membicarakan dalam konteks menerima hati yang baru. Aku akan menaruh rohku di hati mereka, kan dibilang. Nah, sementara di perjanjian baru Roh Kudus tinggal. Itu yang tadi kita bahas. Langsung di sini penolong itu yang menolong kita untuk bisa taat. Kalau begitu, apa artinya Roh Kudus menyertai kita? Kita bisa yakin bahwa di dalam Kristus kita tidak sendirian dalam hal tetap setia. Amin. Makanya dibilang, aku tidak meninggalkan kamu seperti anak yatim piatu, kira-kira gitu. Kemanapun kita Roh Kudus ikut, maka dimanapun kita berada seharusnya kita dengan bergirang taat kepada Tuhan. Kita harus mengerahkan upaya saleh untuk menjadi kudus. Jadi ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Disiplinlah dirimu untuk taat. Amin. Contoh ketaatan yang paling awal saya buat begini. Cek dulu dirimu ibu-ibu, udah taat belum di sini? Satu, firman sebagai kebenaran dan kekudusan yang menguduskan kita tiap-tiap hari, alias sudahkah firman itu menjadi makanan rohani tiap hari bagimu? Amin. Alias sudahkah engkau baca Alkitab tiap hari? Itu maksudnya itu. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Semakin menguduskan hidup, semakin dekatlah dengan Alkitab. Dan ketaatan bersekutu dengan Allah dalam mendengar suaranya. Baca Alkitab lah itu. Jangan lagi bolong-bolong baca Alkitab ya ibu-ibu ya. Amin. Amin. Janganlah, jangan. Binaan Ibu Lydia tidak boleh bolong-bolong lagi baca Alkitab. Amin. Iya. Kemudian melanjutkan misi Tuhan Yesus, kan dibilang apa? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, ya, menolong orang supaya datang pada Tuhan. Dua, ada orang benar-benar belum kenal Yesus, tapi ada sudah di dalam koridor gereja mengaku Kristen, tapi belum terbuka hatinya sama Yesus. Yang manapun dipakai Tuhan kita membawa mereka, itu adalah jiwa yang kita bawa sama Tuhan. YPDPA konsen, sesekali lihat nih baru beberapa hari pulang dari bermisi, misi. Mungkin bukan ibu-ibu yang berangkat, tapi ada tim, tapi dukunglah tim itu. Dalam doa kah, dalam dana kah, dalam tenaga kah, dan seterusnya. Beribadah, bersekutu, melayani. Amin. Inilah kerinduan hati Tuhan, supaya umatnya beribadah kepadanya. Di dalam Keluaran pasal 7 ayat 16 kalau nggak salah gitu. Kepada Firaun, Musa bilang begini. Tuhan melalui Musa, biarkanlah umatku pergi
ke padang gurun supaya mereka beribadah kepadaku. Betapa rindunya Tuhan. Di Israel, di Mesir itu nggak bebas mereka beribadah. Harus dibebaskan mereka dari sana. Kita sudah dibebaskan dari dosa, ya kan? Seharusnya dengan senang hati kita taat kepada Juru Selamat kita. Bersekutu seperti ini, melayani Tuhan dalam bagian masing-masing. Terus ini yang terakhir. Oh, sorry. Salah pencet. Dalam hal ini, hasilkanlah buah pertobatan. Matius 3 ayat 8. Udah bertobat kita semua, amin. Kelihatanlah bahwa kita sudah bertobat dari karakter sehari-hari, omongan, cara bersikap, bicara. Sampai marah, bolehnya marah orang Kristen? Apa syaratnya marah? Jangan jadi muncul dosa gara-gara marah itu. Terus jangan harus padam marah sebelum matahari terbenam. Jangan bawa-bawa ya. Kalau marah ibu-ibu keluarnya kata-kata yang nggak pantas, enggak. Puji Tuhan. Tapi umumnya kalau marah langsung keluarnya macam-macam ya. Apa tuh? Kebun binatang segala macam. Ya udah, disitulah jatuhnya kita. Ya kan? Boleh ya marah demi sebuah kebenaran supaya orang melakukan hal benar gitu. Tapi jangan juga dikit-dikit marah, dikit-dikit jadi pemarah jadinya. Jangan pula bilang aku dari sononya udah begitu. Berarti nggak ada perubahan kan? Terus kerjakan keselamatanmu. Filipi 2 ayat 12. Ini harus kita baca supaya lihat ada kata taat di situ. Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, apa dibilangin ibu? Kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Itu tugas kita. Maksudnya isilah keselamatanmu ini dalam hal pekerjaan kerajaan Allah. Oke? Tapi itu karena kita sudah menyatakan komitmen aku taat sama Tuhan. Satu paket ketaatan dengan kegairahan bekerja di ladang Tuhan. Terakhir, bertumbuh dalam karakter Kristus. Kolose 2:6 itu kamu sudah menerima Kristus Yesus Tuhan, dikatakan oleh karena itu diajar apa? Hendaklah kamu berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Kristus. Itulah keseluruhan karakter yang bisa dilihat orang. Berakar, urusan kecintaan kita kepada firman, makanan rohani. Bertumbuh, itu urusan. Ibu-ibu, adanya fondasi gedung ini, di mana fondasinya? Ada lihat, Ibu Inang ada lihat? Nggak lihat kan? Yang kita lihat dari gedung ini apanya? Ke atasnya, apalagi kalau kita di luar. Persislah kehidupan Kristen seperti itu. Kita berakar sama Yesus, betul, sudah. Tapi orang harus lihat kehidupan kita. Itulah bertumbuh itu. Baru berbuah. Berbuah itu urusan apa? Menurut ayat itu buah macam-macam ya, buah dalam bentuk jiwa yang kita bawa sama Yesus, bisa juga buah dalam bentuk perbuatan baik sama orang, bisa juga buah dalam bentuk karakter kita, perubahan yang ada pada diri kita. Jadi lagu kita bukan lagi lagunya aku masih seperti yang dulu. Lagu kitanya dulu waktu remaja itu kan, enggak ingat kalian? Atau enggak tahu kalian lagu itu? Itu aku masih seperti yang dulu. Melainkan apa lagunya?
Nah itulah. Aku berubah, sungguh ku berubah. Itu dia. Kalau ditanya orang, Sista, apa yang berubah dalam dirimu sejak kau ikut Yesus ini? Pak Jojor lah. Banyak berubah dalam hidupmu. Ya, amin ya. Taat itulah salah satunya. Bersyukurlah kita, ternyata ada penolong kita untuk bisa taat. Siapa tadi? Roh Kudus. 2, iman kita. 3, aktivitas kita di dalam kerajaan Allah. Itu otomatis menolong kita untuk taat. Mari kita berdoa. Bapa di surga,